Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kembali Engkau mengundang kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kembali kami dapat kesempatan untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, tinggal dalam pengurapan-Mu. Satu hal yang kami percaya di akhir zaman ini, hanya orang-orang yang melekat sama Tuhan yang akan melihat hari-hari baik dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang tidak akan pernah dipermalukan. Hanya orang-orang yang percaya yang ada minyak dan ada anggur tidak akan pernah dirusakkan. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan setiap para pengereja di tempat ini. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku. Taruh isi hati-Mu dalam hatiku, agar siapapun mereka yang mendengar, baik di Gading Nias, baik dimanapun mereka berada, mereka pasti diberkati. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya, tidak berkuasa di tengah-tengah kami. Kuasa darah Yesus tutup bungkus kami dengan sempurna. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sidang jemaat Allah yang siap diberkati firman Tuhan. Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya. Saya boleh melayani pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak dan Ibu Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaan yang melayani di Gereja Tiberias. Terima kasih kepada sidang jemaat Allah yang memenuhi lantai 4, lantai 3, lantai 2 dan juga di lantai 1. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu, kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, seperti biasa, saudara yang bawa Alkitab, apapun Alkitab saudara, versi cetak, versi elektronik, sama-sama angkat Alkitab model tinggi di atas kepala. Ayo saudara, mari sama-sama angkat Alkitab tinggi di atas kepala. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah tema yang saya percaya atas anugerah dan pertolongan Roh Kudus pasti akan memberkati saudara. Katakan amin. Tema khotbah pada siang hari ini adalah rejoice no matter what happens. Saudara, bersukacitalah apapun yang terjadi. Bilang kiri kanan saudara, apapun yang terjadi. Bilang sama yang baru ngomong, kita harus bersukacita. Saudara, bersukacita adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keadaan. Saya ulang sekali lagi, sukacita adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keadaan. Kalau sukacita adalah sebuah keadaan, mengapa ada banyak orang-orang yang berlimpah secara harta, tetapi memutuskan untuk bunuh diri? Kalau sukacita adalah sebuah keadaan, mengapa ada banyak orang yang secara jabatan, secara terkenal, secara fame, secara follower dan sebagainya dikenal sebagai orang hebat, orang luar biasa, orang berpengaruh, tapi memutuskan menghabiskan hidupnya. Sukacita bukan sebuah keadaan, tapi sukacita adalah sebuah keputusan. Sukacita adalah sebuah pilihan. Orang boleh buat apa sama saudara, orang boleh ngomong apa sama saudara, tetapi the choice is in your hand. Pilihan kita yang menentukan.
Kita yang menentukan mau ke bawah suasana, mau ke bawah keadaan, mau ke bawah sama omongan orang, atau mau memastikan bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan ada sukacita yang tak habis-habisnya. Amin saudara. Makanya Rasul Paulus, saya selalu bilang, saya buktikan sama saudara, sukacita adalah sebuah pilihan. Sukacita adalah sebuah keputusan. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang paling banyak mengalami feedback dalam hidupnya. Paling banyak mengalami tantangan dalam hidupnya. Paling banyak mengalami salah satu yang paling banyak mengalami beban dalam hidupnya. Dia 4 tahun kehidupan terakhirnya berada dalam penjara. Ketika dia melayani di pulau-pulau, kapalnya terdampar, hampir mati, digigit oleh ular berbisa, dianiaya, dirajam, bahkan berkali-kali dia dijatuhkan hukuman mati, bahkan matinya dalam keadaan dipancung. Kalau saudara pernah pergi ke sebuah kota di Italia namanya Roma, saudara akan bertemu di sana penjara, tempat di mana Paulus dipenjara. Dan saudara perlu tahu, tempat Paulus dipenjara bukan penjara seperti zaman sekarang. Tempat Paulus dipenjara adalah tempat di mana Paulus nggak bisa berdiri, dia harus begini. Kenapa begini? Karena itu penjara hukuman untuk orang-orang yang sangat amat sangat ditakuti oleh kekaisaran. Begini, airnya isinya air. Dan dia diborgol, borgol yang tangan diikatkan kepada dia, satu lagi diikatkan kepada Praetorian Guard. Siapa Praetorian Guard? The most elite squad, pasukan elitnya kekaisaran Roma. Karena kekaisaran Nero sangat membenci kekristenan pada masa itu. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang begitu buruk, Paulus memutuskan untuk tetap bersukacita. Muncullah dalam sebuah ayat dalam kitab Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau kita belum tahu latar belakang dari ayat ini, kita akan pikir Paulus nulis itu ketika dia lagi tidur-tiduran di kamarnya, sambil pandangan laut. Tapi dalam keadaan di penjara, dalam keadaan disiksa, dalam menantikan hukuman pancung dari Kaisar Nero, dia menulis, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Walaupun pakai masker, tengok kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik. Gak apa-apa, matamu begini aja. Bilang kiri kanan saudara, sukacita harus tetap bos. Ayo pendeta yang suruh, 1, 2, 3. Sukacita harus tetap bos. Amin. Kita akan belajar 4 prinsip bagaimana tetap bersukacita no matter what happen. Apapun yang terjadi, 4 prinsip bagaimana kita tetap bersukacita. Gereja Tiberias, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangannya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Yang pertama, prinsip pertama, bagaimana kita dapat tetap bersukacita. Poin yang pertama, remember, God can bring good out of anything. Tuhan mampu mendatangkan kebaikan di dalam kondisi apapun. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya sangat mampu untuk mendatangkan kebaikan di dalam semua keadaan. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan, tapi sekarang. Bagaimana bisa tahu sekarang? Dengan faith, dengan iman. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam pemecatanmu, dalam kabar buruk yang kau dengar, dalam keadaan buruk yang kau alami, dalam tantangan yang sedang kau hadapi, dalam penyakit yang sedang kau derita, dalam vonis dokter yang sedang kau alami, dalam air mata yang menetes di pipimu, dalam kekurangan, dalam sakit penyakit, Allah turut untuk mendatangkan bagi semua yang mengasihi dia. Sama-sama bilang sama saya, Allahku sedang bekerja.
Sama-sama bilang sama saya, di belakang layar, Tuhanku sedang bekerja. Amin. Pemahaman ini, pengertian ini, iman ini akan memampukan saudara untuk tetap menaruh senyuman sekalipun engkau sedang kecewa. Akan memampukan engkau untuk tetap berangkat ke gereja sekalipun engkau nggak tahu apa yang Tuhan sedang perbuat dalam hidupmu. Pemahaman ini akan memampukan engkau untuk tetap memuji Tuhan sekalipun nggak punya alasan untuk memuji Tuhan. Raja Daud mengatakan demikian dalam sebuah firman yang luar biasa. Raja Daud mengatakan dalam sebuah firman dalam Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Terjemahan Inggrisnya lebih bold lagi, lebih frontal lagi. I will praise the Lord no matter what happen. I will praise the Lord. Aku akan memuji Tuhan apapun yang terjadi. Ini harus menjadi pegangan orang percaya. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, gak ada masalah. Aku akan tetap memuji Tuhan. Banyak orang menaruh sukacitanya karena mobil baru. Banyak orang menaruh sukacitanya karena mobil baru, jabatan baru, pekerjaan baru. Tapi tidak dengan engkau dan aku, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. I will praise the Lord no matter what happens. Aku akan tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, pujian dari mulutku tidak akan pernah berhenti untuk mengagungkan Dia. Amin, saudara. Percaya bahwa Tuhan dapat mengeluarkan yang baik di tengah keadaan yang buruk. Sama-sama taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus, aku percaya Yesusku dapat melakukan yang baik di tengah keadaanku yang sedang buruk. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya, kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita. Masalah yang saudara hadapi, sudah lewat apa belum? Yang dulu-dulu udah lewat kan? Setiap masalah ada expired date-nya kan? Masalah yang dulu-dulu sudah lewat belum? Sudah lewat, justru sedang datang yang baru kan? Semuanya pasti lewat. Ujung-ujungnya pasti berlalu. Mama saya bilang sama saya, Bontot, dulu zaman mama masih kecil, dari papa cerita, zamannya Bung Karno, ada masa sukar. Ada yang namanya masa krismon, krisis moneter. Ada yang namanya kristal, krisis total. Lewat juga, bahkan ada namanya Kris Dayanti. Krisis daya sampai mati. Lewat, mama saya bilang dulu ada zaman uang dipotong, redenominasi. Uang dari 20.000 dipotong jadi 20 perak. Hidup juga, lewat juga, jalan juga. Mama saya besarin kami berenam, mama saya cuma seorang sendiri, janda, 6 orang anak, 6-6-nya jadi sarjana juga. Lewat, walaupun saya lulus S1 saya saudara, berkat sebuah perusahaan ternama di Indonesia. Apa nama perusahaannya? Pegadaian. Jangan ketawa-ketawa lah, samanya kita. Pegadaian, tiap kali mau bayar kuliah, cincin, anting, kalung, kadang-kadang aja sampai ulos disekolahin. Nggak bisa deh, tolonglah. BPKB, bukan punya siapa, punya tetangga, kita taruh dulu aja lah. Iya, udahlah jangan ketawa-ketawa lah, ngerti kan kau? Tiap kali udah mau habis tuh, saudara, mama saya kasih kertas. Masih ingat kok kertas itu? Shalom. Kertas itu datang ke Pegadaian. Mau tebus? Enggak, bayar bunga. Udah lah, gak usah lebay. Hidup memang berat. Hidup memang susah. Tapi maju terus. Amin. Apa saudara? Maju terus. Pasti. Kalau engkau tidak menjadi lelah, tidak berputus asa, terus mengandalkan Tuhan, endingnya ada mukjizat buat saudara. Amin. Saya ketika ngambil S3 awal-awal berat. Sekarang gimana? Lebih berat. Tapi saya percaya pasti lewat. Bilang kiri kanan saudara, pasti lewat.
Amin. Kalau ada orang jahat sama kita, pasti lewat. Cuman dua kemungkinannya, dia yang lewat apa kita yang lewat, udah itu aja. Pasti lewat. Tidak untuk selamanya orang benar itu dibiarkan tergeletak. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Yang kedua, prinsip bagaimana tetap bersuka cita. Yang pertama, taruh dalam hatimu bahwa apapun yang terjadi Allah dapat mengubahnya menjadi kebaikan dalam hidup saya. Amin saudara, dia ahlinya mengubah air mata ganti sorak-sorai. Dia ahlinya mengubah kekurangan ganti kelimpahan. Yang kedua, bagaimana tetap bersuka cita no matter what happen, apapun yang terjadi. Yang kedua, dikatakan Alkitab katakan never let others control my attitude. Jangan pernah, poin yang kedua, bagaimana kita tetap bersuka cita no matter what happen, apapun yang terjadi. Yang kedua, jangan pernah membiarkan sikap kita atau attitude kita atau hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Kita tidak hidup untuk orang lain, kita hidup untuk Tuhan. Kita tidak hidup dari pendapat orang lain, kita hidup dari apa kata firman. Kita tidak hidup dari apa kata orang pintar, kita hidup dari iman kepada Kristus. Amin saudara, jangan menaruh pengharapanmu dari kata orang. Jangan orang bilang gak bisa langsung kau imani kayak firman. Jangan ketika bilang kau gagal langsung kau percaya kayak ada kuasa. Jangan langsung mengimani perkataan orang yang bilang kau gak mungkin bisa, gak mungkin maju, gak mungkin berhasil. Apa-apanya aja gak berhasil, dia juga gak berhasil. Udah pasti gagalnya dia itu, udah pasti hancurnya dia itu. Jangan percaya. Tuhanmu hidup. Kita lihat firman Tuhan. Mantap Pak, masuk surga. Tumben nih, gading nias dikit-dikit tepuk tangan nih. Mantap, gue demen yang begini-gini nih. Kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-15. Saya akan buktikan sama saudara apa yang dimaksud jangan membiarkan pendapat orang atau orang lain membiarkan kita jatuh. Filipi 1 ayat yang ke-15. Kita akan belajar, kalau saudara sedang mengalami susah, gak bisa bersuka cita dan sebagainya, kita Filipi kuncinya. Kitab Filipi dicatat oleh para sejarah, oleh para scholarship, oleh para teolog, kitab yang paling banyak membahas mengenai sukacita. Jadi kalau engkau lagi bete, butuh tati tayang, kalau engkau lagi broken heart, lagi sedih, diputusin pacar, daripada engkau lari ke narkoba, daripada engkau lari ke cap anggur orang tua, yang ketawa bertobat ngana. Kita Filipi 1 ayatnya yang ke-15. 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-16. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini. Ayat berikutnya, ayatnya yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dengan maksud yang tidak ikhlas. Berikutnya 17b, sangkanya dengan demikian mereka dalam, sedikit latar belakang dari ayat ini, Paulus sedang dipenjara. Dalam penjara dia mendengar ada banyak orang memberitakan Injil. Yang pertama dengan maksud yang baik. Yang kedua dengan maksud iri atau dengki. Yang ketiga dengan perselisihan. Dan yang terakhir dengan maksud untuk memperberat hukumannya di penjara. Paulus melihat di sekitarnya ada tantangan, ada orang-orang yang menyerang, menjatuhkan dia. Kita belajar apa responnya Paulus. Kita lihat ayatnya 1 Filipi 1. Ayatnya yang ke-18. 3, 2, 1, ya. Tetapi baik dengan maksud tentang hal itu aku akan tetap, sekali lagi, tentang hal itu dan aku akan tetap, sekali lagi gading nias, tentang hal itu aku dan akan tetap. Sama-sama bilang sama saya, aku bersuka cita dan akan tetap bersuka cita. Sekali lagi, aku bersuka cita dan akan tetap. Paulus nggak biarin orang di sekitar dia, orang-orang di luar dia mencuri damai sejahtera.
Ada begitu banyak orang yang sejahteranya hilang karena mendengar perkataan orang. Ada begitu banyak orang yang kepercayaan dirinya hilang, drop karena mendengarkan. Budaya apalagi membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Budaya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain adalah sebuah virus yang lebih mematikan dari virus corona. Iya, budaya membanding-bandingkan kita dengan orang lain adalah sebuah virus yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya daripada virus corona. Pencuri sukacita terhebat adalah membanding-bandingkan. Sebagai contoh, engkau dibeli tas sama suamimu, Zara. Bagus gak tas Zara? Bagus. Kau bawa tas Zara ke arisan. Arisan kau udah pede, tas Zara, sah. Lagi duduk, arisan tiba-tiba temanmu datang, bawa tas LV. Tahu LV kan? Louis Vuitton? Atau tas kremes. Dia bawa LV selempang. Hei Jeng, apa kabar? LV terbaru, Bo. Zaramu yang tadinya cukup bagimu, yang tadinya nggak ada masalah, yang tadinya fine, langsung kau umpetin di belakang. Ngana pakai tas apa? Oh, kita nggak bawa tas. Mobil Avanza bagus gak? Jangan sombong lah. Bagus. Kau pergi ke acara keluarga, naik Avanza, saat kau ngucap syukur, makasih Avanza. Makasih Tuhan Yesus, aku punya Avanza. Baru mau turun, sepupumu datang, pakai mobil Mercy 2 pintu. Yang pintunya bukan ke sini tapi ke atas. Kau lihat Avanzamu tadinya bagus. Gak ada masalah sama Avanzamu. Tiba-tiba kau udah mulai bilang, udah mulai ngadat nih remnya nih. Ini gasnya udah mulai gak enak, otak lu perlu digas. Besok lagi sepupumu datang pakai mobil Mercy, gak ada pintu. Keluar dari bawah. Rumahmu walaupun kecil, tapi engkau cukup. Engkau gak ada masalah. Ya tiba-tiba kau main ke rumah temanmu. Tadinya rumahmu kau senang, kamarmu kau suka, engkau suka sama rumahmu. Pokoknya everything's good with your house, with your home. Ketika kau main ke rumah temanmu, pintunya wow. Kamar mandinya lebih gede kamar mandinya daripada seluruh rumahmu. Halo, shalom. Shalom. Kau masuk ke rumahnya, ada eskalator. Ceng. Dan kau mulai pulang ke rumah. Rumahnya 1 jam, engkau teriak aja. Bro. Saking gedenya gemang. Wow. Kita di rumah ngomong baru teriak. Jangan teriak-teriak, kecil begini kita teriak. Tadinya pekerjaanmu baik-baik aja. Tapi ketika lihat pekerjaan orang lain, kamu mulai gak ngucap syukur. Tadinya istrimu baik-baik aja. Rumah tanggamu baik-baik aja. Tapi ketika kau melihat rumah tangga orang lain, pernahkah engkau lagi ngantuk tengah malam mau tidur, terus kau iseng sebelum tidur buka Facebook, buka Instagram, dan kau lihat story temanmu yang lagi liburan di Pulau Mars. Tadinya engkau sama suami gak berantem, gak ribut. Tadinya lagi, oh papa, oh mama, mama. Terus karena engkau malam-malam sebelum tidur, kau lihat Instagram, kau lihat story temanmu lagi belanja sama suaminya.
Atau gini aja deh, pernah nggak engkau tadinya baik-baik aja, tapi ketika habis lihat Instagram, lihat Facebook, lihat YouTube, jadi nggak baik-baik aja. Kalau nggak pernah badus tangannya semua. Pernah kan? Karena kita banding-bandingin. Jangan pernah bandingkan berkatmu dengan berkat orang. Jangan pernah hitung berkat orang lain. Kita tuh jago banget hitung berkat orang lain. Tetangga kita baru beli barang baru dari setirai kita. Pak, sini. Mau beli baru. Lu jangan ketawa, lu mikir. Pakai otakmu baik-baik. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tahu kapan berkata cukup. Tahu kapan berkata mengucap syukur. Makanya jangan terlalu sering nengok ke atas. Kenapa? Pegel. Sekali-sekali nengok ke bawah. Saya awal jadi pendeta, saya lihatin teman-teman pendeta yang lain. Saya lihat pendeta Jeffrey, pendeta Marcel, pendeta Cio, pendeta Alex. Saya lihatin, Jeffrey bagus loh. Kalau nyanyi merdunya minta ampun. Saya lihat pendeta Alex, saya lihat nih, ada bagusnya loh. Enggak bercanda. Saya lihat, Alex kalau khotbah loh, lucunya minta ampun loh. Tapi jangan sampai terjebak pengen jadi kayak mereka. Yang bisa jadi Jeffrey Adolfwane cuman Jeffrey. Yang bisa jadi Alex Simanjuntak banyak. Enggak. Cuman Alex. Yang bisa jadi Gideon Simanjuntak cuman Gideon Simanjuntak. Peluk kekuranganmu, peluk semua lukamu. Perempuan Samaria ketika ketemu dengan Yesus, Alkitab katakan Yesus sedang haus. Tahu kisah itu? Dalam sebuah perikop air hidup. Yesus sedang haus, perempuan Samaria ambil air jam 12 siang. Nggak ada dalam sejarah Alkitab, tidak ada di seluruh dunia manapun, apalagi di padang gurun, ambil air jam 12 siang. Nggak ada. Betul. Panas. Tapi kenapa perempuan itu ambil air jam 12 siang? Karena kalau pagi ketemu sama ibu-ibu yang lain. Karena perempuan ini Alkitab mencatat suaminya berapa? 5. Jadi dia ambil air siang. Karena kalau ambil air pagi, ketemu dengan ibu-ibu penggosip. Rasanya ibu-ibu zaman Yesus sama ibu-ibu zaman sekarang belum banyak perubahan. Dia ambil air jam 12 siang. Yesus bilang sama dia, cari apa sih, kata Yesus. Kenapa suaminya 5? Karena selalu gak pernah puas. Selalu pengen yang lain. Yang ketiga, kita cepat saja saudara. 4 prinsip, tetap bersuka cita. No matter what happen, apapun yang terjadi. Yang ketiga, prinsip ini, saudara, catat baik-baik. Trust God. Always put your burden to God. Percaya kepada Tuhan dan serahkan bebanmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Sama-sama kita lihat Filipi 1 ayat yang ke-19a. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, karena dan pertolongan oleh Roh Yesus Kristus. Kita lompat lagi Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Karena besar upaya, terjemahan Inggrisnya mantap banget, mengatakan demikian, terjemahan Inggris mengatakan demikian, do not let your happy trust in the Lord die away, no matter what happens.
remember your reward. Beban hidup tuh semua orang punya ya. Ada yang gak punya beban, angkat tangan biar kita bagi beban kita sama dia. Pendeta punya beban gak? Punya. Pendeta enggak. Hari Minggu langit terbuka, pendeta naik ke atas. Haleluya. Turun enggak? Semua punya. Aqua ini ringan apa berat? Kurang keras. Ringan apa berat? Ringan ya. Dipegang semenit gampang gak? Gampang. Sejam? Bisa tapi sulit. Sehari? Minta ampun. Setahun? Mungkin saudara bilang, orang gila kali pegang aqua gini setahun. Bodoh banget sih. Tapi banyak orang percaya. Ngaku ikut Yesus. Dia pikul sendiri bebannya. Dia pikul sendiri. Yesus bilang, kemarilah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat. Tapi kita pikul sendiri. Yang perlu dibantu, kita apa Tuhan? Yang perlu ditolong kita apa Tuhan? Jangan sok kuat sama Tuhan. Jangan nonton sebuah cerita lucu-lucuan, tapi ada kebenaran ilahi di situ. Ada seorang kakek-kakek bawa beban, turun ke sebuah jalan. Dia tertati-tati karena bebannya berat. Mobil pickup lewat, supirnya bilang, "Kak, naik ke belakang." Saya antar sampai depan. Udah sampai, udah naik ke atas, kakek-kakeknya. Udah sampai di depan, supirnya bilang, "Enak kan kak? Lebih cepat, terus gak capek. Bebannya enak, karena kakek bisa beristirahat." Ketika nengok ke belakang, supirnya kaget. Kenapa? Karena si kakek walaupun naik, tapi bebannya gak dilepas. Ih, kok terang banget, udah kayak Yesus saya. Twinings. Jadi silau. Si kakek walaupun naik, bebannya gak dilepas. Kalau engkau ikut Yesus, biarkan dia berperang bagimu. Biarkan dia beracara bagimu. Taruh bebanmu. Taruh ketakutanmu. Taruh kekhawatiranmu. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 55. Tolong tampilkan ayatnya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Colek kiri kanan bilang, bahwa sok kuat ngana bilang. Jangan sok kuat. 4 poin yang terakhir. 4 prinsip. Bagaimana tetap bersuka cita, rejoice, no matter what happen. Yang pertama, mengetahui bahwa Tuhan dapat mengubah keadaan di tengah-tengah keadaan buruk. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan sukacita saudara, keadaan dan orang lain. Trust your God. Put your burden on Him. Yang keempat, ini kesukaan saya. Stay focus on the eternity. Tetap fokus kepada kekekalan. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 dan 18. Sama-sama kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke
sehari 17 saudara, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ayat yang ke-18 sama-sama kita baca. Gading Nias 3, 2, 1, ya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Satu ayat terakhir. Yohanes 6, ayatnya yang ke-26, 27. Sama-sama kita baca Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat berikutnya saudara, bekerjalah melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan makanan apa yang mengantar saudara sampai kepada hidup kekal? Tubuh dan darah Yesus. Seluruh kehidupanmu dan kehidupanku, jabatanmu, pernikahanmu, talentamu, hartamu, pengaruhmu, arahkan kepada kekekalan. Saya ulang sekali lagi, seluruh kehidupanmu, apapun yang kau punya, influence, pengaruh, jabatan, keterkenalan, harta, posisi, pernikahan, intelijensi, pendidikan, semua yang kau punya, arahkan bukan kepada perkara-perkara dunia, tapi arahkan kepada kekekalan. Kepada kekekalan. Karena suatu hari nanti bumi sementara, neraka dan surga selamanya. Semua ini sementara. Jas, pakaian, baju, semua. Mukamu, penampilanmu akan fade away, padam. Arahkan hidupmu kepada kekekalan. Kadang-kadang saya sama istri suka ngobrol. Kita suka bilang begini. Aduh, kapan ya Tuhan datang? Aduh, cepat-cepat deh Tuhan datang. Bukan karena kita capek sama hidup, tapi karena kita gak sabar. Sekarang nyembah di gereja enak ya, urapannya kenceng ya. Bayangin nanti nyembah Tuhan, muka dengan muka. Bayangkan nanti engkau ketemu dia. Alkitab katakan sekarang masih samar-samar, tapi nanti bertemu muka dengan penciptamu. Saudara, bayangin nanti suatu hari kelak atas anugerah dan kebaikannya. Raja di atas segala raja datang kedua kalinya dengan segala kemegahannya. Dan dia memanggil setiap engkau dan berkata, masuklah hambaku yang setia. Telah tersedia bagimu mahkota kemuliaan. Ikutlah dengan aku dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Anak muda, kita sama-sama masih muda. Arahkan masa mudamu kepada kekekalan. Pak, masih panjang usia saya, belum tentu mati. Kematian tidak mengenal putih rambut. Kematian tidak mengenal tuanya usia. Anytime. Makanya Pak Pariaji ngajar, bumi sementara, surga atau neraka selama-lamanya. Cari Tuhan
hidup dalam pertobatan, senantiasa ngandalin Tuhan. Orang mau ngaco, orang mau gila, orang mau main gila, orang mau lakukan segala cara, jangan engkau. Biar mereka, tapi jangan engkau. Orang mau buat apa, dunia mau makin gila, jangan engkau. Orang mau makin gak tahu diri, jangan engkau. Orang boleh makin gak tahu berterima kasih, jangan engkau. Orang boleh lupa sama Tuhan, jangan engkau. Engkau anak Tuhan, engkau anak raja. Bersikaplah seperti anak raja. Saya berdoa sesuai penglihatan Gembala Sidang Pendeta Pari Haji ketika berjumpa dengan Tuhan. Saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku, bukan hanya berkumpul di Gading Nias, suatu hari kelak bersama-sama berkumpul di kerajaan surga. Tepuk tangan di atas kepalamu, bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, seperjamuan di kerajaan surga. Tutup Alkitab saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama